Halo semua, apa kabar? Sekarang kita akan membahas trigonometri sudut istimewa ya. Sudut istimewa itu 30, 45, 60 derajat. Intinya nanti trigonometri itu mempelajari tentang segitiga siku-siku ya. Jadi kalau ada sudut 30, 45 sama 60 derajat, itu sejatinya sebenarnya ada dua segitiga. Yang pertama ini bentuk satu ya, segitiga yang pertama. Ini bentuk segitiga yang kedua. Oke, kita lanjut ke sini ya. Intinya nanti ada lingkaran yang jari-jarinya satu. Di sini diasumsikan lingkaran yang berjari-jari satu. R sama dengan 1. Nah, setiap lingkaran ini, setiap titiknya ini pasti akan memuat nilai X dan Y ya. Ini di sini pasti ada nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, sini ada X-nya berapa, koma berapa. Jadi ini ada banyak titik dan kita mengambil titik yang mempunyai sudut 30 derajat yang pertama. Kalau 0 derajat kan di sini. Naik 10, 20, 30 di sini ya. Nah, di sini pasti ada nilai X sama nilai Y-nya. Oke, kita akan mencari X-nya berapa dan Y-nya berapa. Nah, karena nilai sin itu kan pada umumnya depan per miring. Ini yang terjadi adalah Y per R sebenarnya. Lalu cos itu adalah samping miring. Sebenarnya yang terjadi adalah X per R. Lalu tan itu yang terjadi sebenarnya adalah Y per X. Kalau tan itu kan depan per samping ya. Yang terjadi adalah Y per X gitu. Nah, untuk mengetahui nilai X dan Y, kita buat garis bantu agar membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku di sini kan 90 derajat. Karena di sini 90, ini 30, ini 60. Karena totalnya kan harus 180 derajat kalau segitiga. Lingkaran ini jari-jarinya 1. Oh, berarti panjang sisi miring dari segitiga siku-siku ini adalah 1. Lalu kita mencari nilai Y-nya dulu. Nah, untuk mengetahui nilai Y, berarti kita buat garis bantu agar tahu nilai Y-nya. Nah, garis bantu yang simetris dengan garis yang atas yang biru. Berarti ini 60 derajat. Yang sini 30 derajat. Nah, sudah begini, berarti kalau dua segitiga ini digabung jadi segitiga sama sisi ya. Karena sudutnya sama semua, 60, 60. Sini juga 60. Karena 30 tambah 30. Karena ini segitiga sama sisi, berarti panjangnya ini yang bawah, sisinya ini 1. Terus panjangnya ini juga 1 dari titik sini ke sini. Berarti panjangnya titik sini ke tengah-tengah sini berarti setengah, karena setengahnya ini setengah. Titik sini sampai sini juga sama setengah. Oh, berarti nilai Y-nya setengah. Nilai Y-nya setengah. Lalu nilai X-nya berapa? Nilai X-nya kita cari dengan Pitagoras. Dihapus dulu ya. Dihapus karena sudah ketemu tadi. Hapus. Oke, sekarang kita mencari nilai X-nya. Nah, berarti ini ada segitiga, sisi miring, ini sisi tegak, ini sisi lurus ya. Rumusnya berarti kan sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi lurus kuadrat. Sisi miringnya 1, sisi tegaknya setengah. Berarti setengah kuadratnya lupa. Nah,
Sisi lurusnya berarti kan nilai X-nya kan ini kan nilai X, berarti ditambah X kuadrat. 1 kuadrat 1, setengah kuadrat 1/4, ini tambah X kuadrat. Berarti di sini 1 1/4-nya pindah ruas jadi kurangi 1/4, ini X kuadrat. 1 kurangi 1/4 itu adalah 3/4. Ini X kuadrat. Oh, berarti X kuadrat sama dengan 3/4. X sama dengan di akar, biar kuadratnya hilang. Berarti ini 3/4. Akar dari 3 nggak bisa ya, berarti tetap akar 3. Akar dari 4, 2. Nah, berarti nilai X-nya adalah akar 3/2. X-nya akar 3/2. Nah, dari sini udah ketahuan. Berarti nilai X-nya nilai titiknya di sini adalah akar 3/2, setengah. Oh, berarti sin 30 derajat, karena ini sudutnya 30 derajat, Y per R, berarti Y-nya setengah. R-nya berapa? R-nya 1. Semua bilangan kalau dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Oh, berarti sin 30 itu setengah. Lalu cos 30 derajat. Cos itu X per R. X-nya berapa? Akar 3. Berarti akar 3/2 per R. R-nya berapa? 1. Bilangan yang dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti ini akar 3/2. Lalu tan 30 derajat. Tan itu Y per X. Berarti Y-nya setengah. Y-nya setengah. X-nya akar 3/2. Berarti ini setengah dibagi akar 3/2. Pembagian pecahan dibalik, tandanya berubah jadi kali. 2 per akar 3. Coret-coret. 1 kali 1 berarti 1. 1 kali akar 3, akar 3. Nah, kalau di pecahan, bentuk akar ini tidak boleh menjadi penyebut, berarti dirasionalkan. Berarti akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar dari 9, 3. Nah, berarti sin 30 derajat setengah, sin cos 30 derajat akar 3/2, tan 30 derajat akar 3/3. Nah, kita tulis di sini ya. Sin 30 derajat tadi setengah, cos 30 derajat tadi berapa? Akar 3/2. Akar 3/2 tan 30 derajat akar 3/3. Nah, kalau sin tadi kan depan per miring. Berarti sin 30 derajat, matanya ada di 30 derajat. Depannya berarti 1, miringnya berarti 2. Lalu cos 30 derajat. Cos itu sami, samping per miring. Berarti sampingnya akar 3, miringnya 2. Cocok ya. Nah, sekarang kita ke 45 derajat. Nah, berarti kan di sini 30 derajat. Kalau 45 derajat otomatis naik sekitar di sini ya. Nah, kita pakai gambar baru. 45 derajat. Untuk mengetahui titiknya, XY-nya, ini ya, ini bahkan ada X, Y. Berarti dibuat garis bantu agar membentuk segitiga siku-siku. Berarti 45, 90, di sini 45 derajat. Nah, jari-jarinya 1. Lalu ini
membentuk segitiga sama kaki ya, karena ini 45 derajat, 45 derajat. Berarti otomatis panjangnya ini, panjangnya X sama panjangnya Y itu sama. Ini saya ganti dengan variabel A, nilai A. Ini nilai A karena nilainya sama. Berarti sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat tambah sisi lurus kuadrat. Di sini berarti 1 kuadrat sama dengan sisi tegak kuadratnya A, berarti A kuadrat ditambah sisi lurusnya A kuadrat. Berarti 1 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat 2A kuadrat. Karena kita mau mencari nilai A, berarti 2-nya dipindah. Sebelum dipindah, ini 1 kuadrat berapa? 1. Berarti 2-nya dipindah, berarti 1/2 sama dengan A kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 1/2. Biar kuadratnya hilang, berarti setengahnya di akar, 1/2. Berarti A sama dengan akar dari 1 per akar dari 2. Akar dari 1, 1. Akar dari 2 nggak bisa. Tulis akar 2. Karena penyebut tidak boleh bentuk akar, berarti dirasionalkan. Berarti akar 2 per akar 2. Berarti ini hasilnya 1 kali akar 2, akar 2, akar 2 kali akar 2, hasilnya 2. Oh, berarti nilai A-nya itu akar 2/2. Sini akar 2/2, berarti ini juga sama tadi A, berarti akar 2/2. Oke, kalau sin 45 derajat berarti yang terjadi adalah Y per R. Y per R, Y-nya berapa? Y-nya akar 2/2. Berarti di sini Y-nya akar 2/2. X-nya yang ini ya, berarti akar 2/2 sama. Berarti Y-nya itu akar 2/2, R-nya itu 1. Oh, berarti semua bilangan yang dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti akar 2/2. Lalu cos yang terjadi, cos 45 derajat berarti ini. Cos yang terjadi itu X per R. X-nya berapa? Akar 2/2, R-nya 1. Oh, berarti akar 2/2. Lalu tan 45 derajat, berarti yang terjadi adalah Y per X. Y-nya akar 2/2, X-nya akar 2/2. Berarti ini akar 2/2 dibagi akar 2/2. Karena ini pembagian pecahan, berarti akar 2/2 berubah jadi kali tapi dibalik 2 per akar 2. Ini coret tinggal 1. Ini juga dicoret, bagi akar 2 1, bagi akar 2 ini juga 1. Berarti 1/1. 1/1 hasilnya 1. Berarti sin 45 derajat itu adalah akar 2/2. Cos 45 derajat sama akar 2/2. Tan 45 derajat itu adalah 1. Nah, jadi kita bisa isikan di sini. Sin 45 derajat tadi akar 2/2, cosnya juga sama akar 2/2. Tannya tadi 1/1 ya sebenarnya yang terjadi ya. 1/1 atau 1. Dah, kalau sin tadi kan demi depan per miring, matanya di 45 derajat ya, karena sin 45 derajat. Depan berarti sini akar 2, mi berarti miring 2. Oh, berarti sini 2. Lalu cos sami, sampingnya berarti sini samping per miring, berarti akar 2 sama. Akar 2/2. Oke,
Udah ya ini ya, 30 derajat sudah, 45 derajat sudah. Lalu yang 60 derajat. Nah, 60 derajat kan sebenarnya seperti ini. Kalau dibuat garis bantu berarti kan ini ya, segitiga siku-siku, berarti di sini 30 derajat. Nah, sebenarnya ini sama seperti yang ini. Ini 30 derajat, 60 derajat. Ini sama. Ini 60 derajat, 30 derajat. Nah, kita pakai sin kostan ya, depan miring samping. Berarti matanya ada di 60 derajat. Berarti sin 60 derajat itu depan sin 60 derajat ini akar 3 per miringnya berapa? Miringnya 2. Nah, berarti sin 60 derajat itu akar 3 per 2. Lalu cos 60 derajat samping per miring, sampingnya sudut 60 derajat itu 1, berarti 1 per 2. Berarti ini 1 per 2. Lalu tan 60 derajat depan per samping, berarti depannya akar 3, sampingnya 1. Berarti akar 3 dibagi 1 hasilnya adalah akar 3. Ini akar 3, begitu ya. Lalu 90 derajat sama 0 derajat. Kalau ini 0 derajat, ini 90 derajat. Oh, berarti ini nilai X-nya, ini X-nya 1, Y-nya 0. Kalau yang ini berarti X-nya 0, Y-nya 1. Berarti kalau yang ini sin 0 derajat itu adalah Y per R. Y-nya 0, R-nya 1. 0 bagi 1, 0. Cos 0 derajat itu X per R. Berarti X-nya 1, R-nya 1. Berarti 1 per 1, 1. Tan 0 derajat itu Y per X. Berarti 0 per 1. 0 per 1, 0. Berarti sin kostan urutannya yang 0 derajat 0, 1, 0. Sin 0 derajat 0, cos 0 derajat 1, ini 0 tadi ya. Lalu yang 90 derajat berarti sin 90 derajat Y per R, berarti Y-nya 1, R-nya 1. 1 per 1, 1. Cos 90 derajat berarti X per R, X-nya 0, R-nya 1. 0 per 1, 0. Lalu tan 90 derajat berarti Y per X, Y-nya 1, X-nya 0. 0 per 1 itu tidak terdefinisi ya, disimbolkan seperti ini. Oke, berarti urutannya 1, 0 tidak terdefinisi. 1, 0 tidak terdefinisi. Dah, yang penting pemodelan trigonometri ini kalian hafalkan ininya ya. Jika ada segitiga siku-siku 30, 60 derajat, ini sisi miringnya 2, yang di depan sudut 60 derajatnya ini akar 3, ini 1. Ini juga sama. Sisi miringnya 2, ini akar 2, ini akar 2. Kalian nggak hafal tabel trigonometri nggak apa-apa, yang penting hafalkan nilai ininya. Ini nanti untuk digunakan untuk perbandingan. Nah, sampai sini dulu. Untuk video lanjutannya nanti setelah video ini ya, setelah video lanjutan, karena kelamaan kalau jadi satu. Oke, mungkin cukup itu dulu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di komen. Oke, terima kasih.